Buat kalian yang jualan online dan pengen punya website jualan yang bisa mendatangkan calon pelanggan-pelanggan baru tiap hari, kalian perlu simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di kesempatan pada video kali ini saya ingin sharing tentang sebuah informasi sebuah informasi di mana mungkin teman-teman yang jualan online atau bahkan yang belum punya bisnis sama sekali perlu nyimak video ini sampai selesai, karena akan sharing tentang metode sebuah metode yang nantinya jika kalian paham alur tentang metode ini, kalian bisa mulai untuk jualan produk apapun selama ada supply produknya. Jadi bahkan ketika kalian tidak punya produk untuk jualan, kalian bisa memanfaatkan metode ini untuk affiliate program dan beberapa metode monetizing lainnya. Nah, langsung saja di sini saya punya sebuah slide yang nantinya akan membantu saya menjelaskan, memvisualisasikan apa yang saya sampaikan di video ini Tema pada video kali ini yaitu tentang jualan laris, promosinya otomatis Nah, kita akan langsung selanjutnya, yaitu kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang sudah paham sudah tahu, sudah kenal dengan saya dan sudah menyimak video saya di YouTube channel ini sebelumnya, pastinya sudah tidak asing lagi Namun untuk Anda yang baru saja bergabung di YouTube channel ini kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surya Erlangga dari Surya Erlangga Teknomedia, sebuah agensi digital marketing Saya full time digital marketer sejak tahun 2012, mulai dari jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa pembuatan aplikasi Android, dan berkembang menjadi banyak jasa seperti misalnya jasa pasang iklan di Google, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian saya juga mengelola beberapa toko online di bidang fashion dan furnitur. Lalu juga saya juga aktif sebagai instruktur online di situs-situs pembelajaran online untuk bidang digital marketing dan forex trading. Nah, itu singkat perkenalan singkat tentang saya. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun baru saja menemukan video di YouTube channel saya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menemukan kursus-kursus saya di Wakul Academy, di Ratakan, di Mau Belajar Apa, Grid Edu, Interskill, dan juga di Udemy. Di Udemy saya punya lebih dari 600 peserta kursus dari berbagai negara Kemudian ini adalah kurs yang saya sediakan di Udemy dan juga beberapa platform lainnya, yaitu tentang Google My Business, Facebook Marketplace, Extreme Online Shop, TikTok Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan membuat toko online menggunakan WordPress. Dan ada beberapa yang memang tidak saya tampilkan di slide ini. Nah, karena nantinya penjelasan di video ini cukup panjang mungkin untuk teman-teman yang ingin menyimak secara fokus fokuskan perhatian Anda di sini. Siapkan kopi, teh, snack, ataupun makanan favorit lainnya untuk Anda yang mungkin senang dengan coklat misalnya ataupun makanan lainnya silahkan Anda bisa siapkan terlebih dahulu sehingga nantinya bisa fokus untuk menyimak video ini dari awal sampai selesai. Bila perlu silent handphone Anda biar bisa mendapatkan fokus maksimal. Nah, jika teman-teman sudah merasa siap nih, saya akan ikuti video ini sampai selesai. Kita akan mulai Tema pada video kali ini yaitu tentang jualan laris, promosinya otomatis. Kenapa? Karena nantinya metode ini teman-teman bisa melakukan promosi otomatis. Ketika websitenya sudah bekerja, maka teman-teman tinggal bersiap untuk mendapatkan calon-calon pelanggan baru yang potensial untuk bisnisnya. Yang pertama kita akan bahas profit terlebih dahulu. Profit sebagian besar dan mungkin semua semua bisnis pastinya mengharapkan profit, mengharapkan keuntungan yang didapatkan dari operasional bisnisnya.
Mungkin ada sebagian yang merasa bahwa saya tidak perlu mengejar profit, ya, saya punya sumber income lain. Nah, tapi umumnya ya sebagian besar bisnis pastinya mengharapkan profit, meskipun ada juga bisnis yang rugi di awal, tapi dia nanti pelan-pelan ya di jangka waktu yang lebih lama dia pastinya akan mulai mengejar profitnya. Sama seperti startup di mana dia memang rugi di awal ya karena memang ada backup dari investor, dari sumber dana lainnya ya, yang mana akan membackup biaya operasional mereka. Sayangnya untuk kita ya yang kelas menengah ke bawah yang ingin memulai bisnisnya pastinya ingin mendapatkan profit dalam jangka waktu yang lebih cepat ya, karena kita tidak ada backup seperti dana investor, bantuan pemerintah dan sebagainya ya. Jadi maka apa yang kita kejar adalah yaitu profit. Nah, bagaimana untuk mendapatkan profit? Maka kita perlu mendapatkan ataupun perlu menghasilkan penjualan. Ya, betul ya. Nah, penjualan di sini bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan penjualan? Maka fokus kita yaitu adalah mendatangkan traffic ya, mendatangkan traffic ke lokasi bisnis kita, ke website kita. Seperti halnya ketika Anda punya toko offline ya, punya toko, punya kios, punya ruko dan sebagainya. Ketika Anda memulai bisnisnya, ketika Anda mulai membuka ruko, membuka toko, apakah kemudian Anda bisa menghasilkan penjualan kalau tidak ada orang yang datang sama sekali ke toko Anda? Betul? Nah, jadi fokus utamanya ketika kita memulai bisnis adalah mendatangkan orang ya. Itu untuk di toko offline. Sekali lagi bukan merekrut orang ya. Bukan merekrut orang tapi mendatangkan orang ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa mulai untuk mendatangkan orang ke toko kita? Di dunia digital kita perlu mendatangkan orang-orang ke aset digital yang kita miliki. Ketika teman-teman jualan pakai sosial media, pakai website ya, maka perlu untuk mendatangkan orang untuk melihat produk yang kita tawarkan, melihat produk yang kita jual. Nah, jadi pentingnya untuk mendatangkan traffic. Ada misalnya untuk orang-orang yang membuka restoran baru ya, mereka biasanya akan memberikan promo ya di 3 hari pertama, potongan diskon 50% atau beli satu gratis satu dan sebagainya. Nah, ini promosi ya. Ini adalah upaya mereka untuk mendatangkan orang ke lokasi bisnisnya, ke toko mereka gitu. Nah, di dunia digital ya kita kenal dua jenis traffic. Yang pertama adalah organic traffic, yang kedua adalah paid traffic. Yang pertama, organic traffic ini adalah traffic ataupun kunjungan atau lalu lintas orang-orang yang masuk ke aset digital kita secara organik, secara gratis ya. Seperti halnya misalnya ketika website kita terindeks di Google dan kemudian orang menemukan website kita, ketika mereka mengetikkan kata kunci ya, mereka masuk ke website kita, ini disebut dengan organic traffic. Sama seperti ketika kita melakukan update status di Facebook, di WhatsApp ya, kemudian mereka kita arahkan ke website kita, maka ini yang disebut dengan organic traffic. Sementara yang kedua adalah paid traffic. Paid traffic ini adalah traffic ataupun kunjungan ataupun lalu lintas yang datang dengan menggunakan promosi iklan berbayar. Artinya kita memang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menayangkan iklan kita, promosi kita di platform tertentu ya. Misalnya seperti di Google kita akan menggunakan Google Ads, di Facebook kita akan menggunakan iklan Facebook atau Facebook Ads, di Instagram, di TikTok ya. Kita pastinya akan mengeluarkan biaya untuk menjalankan iklan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan paid traffic. Jadi ada dua ya metode yang bisa Anda gunakan untuk bisa mendatangkan orang-orang ke aset digital Anda, ke toko Anda, yaitu organic traffic dan juga paid traffic. Nah, untuk teman-teman ya yang mungkin masih belum paham tentang paid traffic, di sini saya akan tampilkan contoh misalnya di Google ya, ketika kita sedang mencari misalnya rental mobil Jakarta. Ya. Nah, ini adalah hasil organik ya, ini adalah hasil organik. Lalu di mana paid trafficnya? Paid trafficnya ada di bagian bawah. Dia akan memiliki ataupun menampilkan teks dengan judul iklan atau sponsor ya, seperti ini. Begitu juga di Facebook ya. Nah, ini adalah paid traffic ketika kita mendatangkan orang ke website kita menggunakan iklan berbayar. Nah, jadi kita punya dua opsi yaitu organic traffic dan paid traffic.
Sayangnya ya, ketika kita ingin menggunakan paid traffic pada saat kita memulai bisnis ya, tidak semua orang punya perencanaan yang bagus ya. Tidak semua orang memiliki pengalaman di bidang bisnis. Apalagi untuk mereka yang baru mulai ya. Masalah yang timbul ketika ingin menggunakan organic traffic dan paid traffic pastinya adalah cost ataupun biaya ya. Ketika Anda menggunakan paid traffic, maka Anda membutuhkan biaya, Anda membutuhkan anggaran promosi. Yang mana ya, contoh misalnya di Facebook, Anda minimal mengeluarkan uang per harinya itu Rp15.000 untuk satu kali beriklan ya, Rp15.000 per hari. Anda tinggal kalikan selama 1 bulan. Ini untuk pemula ya, pastinya akan cukup berat untuk mengeluarkan biaya seperti itu. Meskipun ada juga orang-orang yang memang mereka sudah paham tentang paid traffic, mereka akan lebih memilih jalan pintas seperti itu. Sayangnya tidak semua ya, sekali lagi tidak semua orang suka dengan paid traffic. Apalagi untuk mereka yang belum punya kemampuan, belum punya keahlian, belum punya pemahaman tentang bagaimana cara beriklan yang baik. Nah, ini yang kemudian jadi kendala ya. Maka solusinya bagaimana ketika kita tidak menggunakan paid traffic, atau kita belum siap untuk menggunakan paid traffic, atau kita belum mau untuk menggunakan paid traffic, maka solusinya adalah organic traffic. Nah, salah satu organic traffic yang berkualitas yaitu adalah traffic yang datang dari Google atau dari mesin pencari. Nah, kenapa? Karena traffic yang datang dari search engine, dari mesin pencari ini sebenarnya sudah terfilter dengan baik. Kenapa? Karena orang ketika sedang menelusuri ataupun mengetikkan kata kunci tertentu untuk suatu produk, suatu jasa, ya, suatu informasi, pastinya ini mereka sedang ataupun mereka sebelumnya sudah memiliki minat, sudah memiliki niatan untuk mencari produk tersebut, misalnya seperti itu, ya. Dan kemudian ketika kita punya website yang terindeks dengan kata kunci tersebut, maka otomatis ketika si pengunjung mengklik website kita dan masuk ke website kita, ini yang disebut dengan organic traffic. Nah, sayangnya ya, untuk bisa punya website jualan di mana terindeks di Google dengan baik, kemudian berada di halaman 1, prosesnya cukup panjang ya. Anda perlu belajar tentang bagaimana mendesain website, kemudian Anda perlu belajar tentang bagaimana membuat artikel yang baik, bagaimana Anda perlu ya untuk membuat websitenya terindeks dengan baik. Belum lagi Anda harus membuat artikel terus-menerus ya. Nah, ini prosesnya menjadi cukup panjang dan juga cukup rumit. Nah, di sini saya akan sharing ya sebuah metode yang namanya adalah auto marketing, di mana ini dibentuk ataupun diwujudkan dalam sebuah workshop yang teman-teman bisa ikuti selama 2 hari nantinya ya. Metode auto marketing, yang mana auto marketing ini mempunyai 3 materi inti ya. Yang pertama auto keyword generator, di hari pertama nanti full bersama saya Surya Erlangga. Di auto keyword generator ini kita akan membahas praktek ya, bagaimana membuat website dengan plugin auto keyword generator ini, bagaimana membangun website powerful yang dapat mengindeks di Google dengan puluhan hingga ratusan ribu kata kunci yang memungkinkan Anda menghandle pesanan bahkan hanya dengan 1 customer service. Jadi nantinya teman-teman ya bisa membuat website jualannya yang mana indeksnya ini ya di Google bisa puluhan hingga ratusan ribu. Bayangkan kalau teman-teman misalnya harus membuat indeks ratusan hingga ratusan ribu misalnya, artinya teman-teman harus membuat artikel cukup banyak ya. Nah, dengan auto keyword generator ini, dengan bantuan plugin ini, teman-teman bisa mengindekskan dengan puluhan hingga ratusan ribu kata kunci yang tertarget hanya dengan beberapa langkah saja ya. Nah, itulah kenapa saya sebut promosinya otomatis ya, karena Anda cukup setting di awal, nantinya dengan maintenance berkala ini bisa membuat website yang powerful ya, sehingga nantinya calon-calon pelanggan baru bisa kita dapatkan menggunakan website tersebut. Selanjutnya nanti hari kedua ini ada Auto Rotate Pro bersama Mas Kelana Bayu Aji, di mana Auto Rotate Pro ini disandingkan dengan plugin Auto Keyword Generator, di mana nantinya si Auto Rotate Pro ini akan membantu Anda untuk membuat website Anda terlihat fresh di mata mesin pencari dengan artikel-artikel yang terlihat baru. Meskipun sebenarnya artikel ini ya artikel lama yang tidak mendapatkan traffic sama sekali. Namun dengan bantuan Auto Rotate Pro ya, membuat tanggal publikasinya menjadi lebih
baru, sehingga diharapkan dia akan punya posisi yang lebih bagus nantinya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang auto prospect, sebuah tools desktop yang akan membantu Anda mendapatkan prospek-prospek dari berbagai sumber untuk dijadikan sebagai database calon pelanggan, juga dapat digunakan untuk memaintain pelanggan Anda dengan promo dan update terbaru. Jadi auto prospect ini bentuknya adalah sebuah software desktop ya, nantinya teman-teman bisa install di komputernya. Base-nya adalah WhatsApp ya, sehingga nanti teman-teman bisa mencari kontak-kontak yang relevan, kontak-kontak yang memang merasa bahwa kontak WhatsApp ini ya, kumpulan kategori ini memang akan jadi prospek yang bagus untuk bisnis saya. Saya bisa tawarkan mereka bisnis saya, produk saya melalui WhatsApp. Teman-teman bisa cari ya target prospeknya dari Google My Business ataupun Google Maps ya. Kemudian ada Facebook Marketplace dan juga OLX dan beberapa sumber. Nah, nantinya selama 2 hari teman-teman akan bersama saya Surya Erlangga dan rekan-rekan saya Kelana Bayu Aji dan Simba Bravo tentang Auto Rotate Pro dan Auto Prospect. Nah, bagaimana metode ini bekerja? Nah, di sini ya saya ingin jelaskan secara rinci. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini teman-teman bisa memahaminya dengan lebih mudah sehingga nantinya bisa mendapatkan gambaran, dan ketika pola ini sudah ketemu ya, teman-teman sudah paham tentang alurnya, maka saya yakin teman-teman pasti akan pengen jualan apapun ya, pengen jualan apapun selama punya channel tentang supply produknya ya. Supply produknya mau diambil dari mana? Mau dari Tokopedia, mau dari Shopee, mau dari marketplace lain, mau dari teman, mau dari saudara, teman-teman bisa mendapatkan produknya, maka teman-teman bisa mulai menggunakan metode ini. Nah, jadi nantinya ya, ketika kita praktek tentang auto keyword generator dan juga auto rotate pro ya, teman-teman nanti akan memiliki sebuah website ya, sebuah website di mana website ini bisa mengindekskan ribuan hingga ratusan ribu kata kunci ya. Dan kenapa kita harus punya ataupun perlu punya website yang indeksnya banyak? Karena memang dengan semakin banyak indeks dengan kata kunci yang tertarget, otomatis kita bisa mendapatkan calon pelanggan ataupun traffic yang potensial, sehingga nantinya mereka-mereka yang sedang mencari atau menelusuri informasi tertentu yang berkaitan dengan produk atau bisnis kita, mereka akan masuk ke website kita. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan seperti ini ya, analoginya seperti ini. Ketika seseorang menelusuri mesin pencari, mereka akan mencari misalnya adalah grosir ataupun misalnya adalah, nah mereka akan mencari berdasarkan kotanya. Ya, kenapa? Karena di sini saya akan jelaskan kenapa kota. Karena misalkan di sini kita menggunakan kata hanya jual seragam batik saja, pastinya ini sudah dikuasai oleh marketplace. Ya, untuk kata kunci yang berpotensi besar seperti ini biasanya akan dikuasai oleh marketplace. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Blibli, Lazada, OLX. Nah, ya, jadi hampir semua marketplace sudah menguasai di halaman satu ini. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa masuk ke jenis produk ini, namun kita juga bisa masuk ke halaman satu? Maka kita bisa menambahkan nama kota yang spesifik ya, di Medan, Pekanbaru, Denpasar, Makassar, Padang, Malang, Samarinda, Bandung, Semarang, Surabaya. Nah, nantinya di Auto Marketing Workshop ini teman-teman akan mendapatkan list kota kabupaten seluruh Indonesia. Ada sekitar 500 lebih ya kota kabupaten di Indonesia yang nantinya listnya akan disediakan. Contoh misalnya di sini jual baju batik di misalnya adalah di Samarinda. Nah, ini diharapkan nanti website teman-teman bisa masuk ke jajaran halaman satu ini ya. Di sini memang masih dikuasai oleh marketplace, tapi mungkin karena memang pemainnya ya cukup sedikit di bagian ini, sehingga untuk kelas UMKM masih belum tampil ya, masih dikuasai oleh marketplace. Nah, jadi target utama dari ketika kita menggunakan auto keyword generator dan juga auto rated pro ini adalah bagaimana membuat website yang nantinya ya
targetnya adalah mendapatkan banyak indeks. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang familiar dengan indeks, apa sih Mas indeks itu ya? Nah, kita akan coba praktekkan di sini. Misalnya ketika kita mencari rental mobil Jakarta ya. Nah, di halaman ataupun di posisi teratas di sini ada Traveloka ya, ada Traveloka. Kita lihat untuk mencari ataupun mengecek jumlah indeks sebuah website, maka kita bisa menggunakan site.2traveloka.com seperti ini nama domainnya ya. Di sini Traveloka punya 8 juta indeks. Kita akan coba cari yang lain ya. Misalnya kita akan mencari tentang ataupun indeksnya si Shopee. Berapa Shopee punya indeks di mesin pencari? Dia punya indeks 47 juta lebih ya, 47.200.000 indeks. Yang mana ketika ya semua halaman yang terindeks di Google seperti ini dari Shopee, ketika ditelusuri oleh orang lain ya menggunakan kata kunci dan memang Shopee punya posisi yang baik, maka si pengunjung ini akan masuk ke websitenya Shopee. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman. Jadi nantinya teman-teman mau jualan apa nih ya? Jual meja makan, kemudian jual seragam kantor, jual kursi kantor, jual produk fisik maupun produk digital, bisa menggunakan metode ini. Nah, jadi alurnya adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan ataupun menghasilkan banyak indeks untuk website kita, sehingga nantinya orang-orang yang menelusuri Google kemudian masuk ke website kita, ini akan dijadikan sebagai prospek ya untuk bisnis kita. Jadi fungsinya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan pengunjung ke website kita dari optimalisasi di mesin pencari. Nantinya ketika si pengunjung atau si visitor ini masuk ya, kita tinggal mengarahkan. Nah, ini adalah contoh website yang menggunakan metode auto marketing ya, menggunakan auto keyword generator. Nantinya kalian bisa menambahkan banyak kata kunci di bagian ini ya. Di sini ada toko batik couple family, produsen batik couple keluarga, toko di Kepulauan Anambas, konveksi batik couple family di Bone, grosir batik couple Sarimbit di Nagekeo ya. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi teman-teman nanti ketika diklik ya, dia akan jadi halaman terus ya. Nah, ini halaman ini yang akan diindeks oleh mesin pencari atau Google. Nah, jadi teman-teman cukup menyediakan satu artikel inti ya untuk mengisi halaman di auto keyword generator ini. Nah, nantinya ya silakan teman-teman mau arahkan kemana nih si pengunjung ataupun si visitor ini. Contoh misalnya di sini saya akan mengarahkan ke Telegram ya, kemudian atau ke WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan bisnisnya mau diarahkan kemana. Teman-teman juga harus memahami perilaku konsumen dari bisnisnya. Apakah memang mereka terbiasa menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Nah, ini perlu disesuaikan teman-teman. Nantinya teman-teman juga akan mendapatkan saran ya, bagaimana kemudian sebaiknya arahnya mau si visitor ini mau diarahkan kemana ya, nanti akan mendapatkan saran. Karena masing-masing produk, masing-masing bisnis pastinya punya model yang berbeda dan juga perlu penanganan yang berbeda. Jadi pada intinya penerapan dari auto keyword generator dan juga auto rated pro ini adalah untuk menghasilkan website yang powerful, website yang mana bisa mengindeks cukup banyak ya, sangat banyak bisa dibilang di mesin pencari, untuk nantinya kemudian visitor ini diolah ya untuk bisa menjadi customer kita. Nah, kemudian apa fungsi dari auto prospek ya? Auto prospek di sini ketika si customer ataupun si calon pelanggan mereka menghubungi kita, pastinya kita akan mendapatkan nomor WhatsApp mereka. Nah, dari list WhatsApp ini teman-teman bisa kumpulkan baik itu di grup WhatsApp ataupun dengan menggunakan penamaan kontak khusus ya. Nah, si auto prospek ini nantinya ya akan melakukan follow up untuk mereka yang sudah menghubungi kita tapi belum beli ya, kita bisa follow up menggunakan WhatsApp. Dan juga kita bisa melakukan scraping ya, kita bisa mencari nomor-nomor di Google Maps. Jadi contoh misalnya di sini
Google Maps ya. Google Maps ini dia punya titik-titik lokasi seperti ini. Ya, ada Dolphin Cosmetic di sini, ada Nanotech Protection, kemudian ada banyak sekali ya lokasi-lokasi bisnis di sini. Nah, kita akan di sini kita lihat di profil bisnisnya ya. Di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, tapi sayangnya ini adalah nomor fixed line ya untuk telepon. Kita cari yang menggunakan nomor handphone. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini biasanya untuk di Maps ya, di Google Maps ini mereka pasti punya WhatsApp ya. Nah, inilah nomor-nomor inilah yang akan di-scrape oleh auto prospek untuk bisa kita tawari produk kita, bisnis kita. Termasuk juga nanti akan bisa men-scrape dari OLX ya. Di OLX ini ada nomor-nomor yang tertera. Misalnya seperti ini ya. Dia ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Chat dengan penjual seperti ini, dia punya nomor ya yang ditampilkan. Jadi fungsi dari auto prospek itu adalah untuk bisa mencari calon pelanggan dan juga memaintain pelanggan yang sudah ada, sehingga nantinya teman-teman ya bisa memberikan informasi, bisa melakukan follow up, bisa memberikan informasi, bisa menawarkan promo dan sebagainya menggunakan tools auto prospek ini. Jadi secara alur bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan traffic berkualitas dari mesin pencari. Jadi apapun model bisnisnya, teman-teman apakah mau jualan produk fisik, mau jualan produk digital, mau affiliate program ya, ataupun membuat semacam OLX seperti ini ya, ini nggak ada masalah. Jadi fungsinya adalah bagaimana untuk mendatangkan traffic organik sebanyak mungkin dari sebuah website. Yang pertama nanti teman-teman bisa jualan produk fisik atau produk digital, kemudian jual jasa, affiliate program, kemudian juga bisa bikin web iklan baris seperti misalnya OLX, Jualo dan jenisnya. Nah, jadi dengan jualan produk fisik nanti teman-teman tentukan terlebih dahulu produknya apa ya. Nanti kemudian di auto marketing ya di sesi workshopnya teman-teman akan diajari bagaimana menyusun kombinasi kata kunci potensial yang nanti akan diinjekkan di website yang menggunakan plugin auto keyword generator. Begitu juga dengan produk digital, teman-teman mau jualan apa nih ya. Sekali lagi, untuk jualan produk fisik atau digital, teman-teman tentukan dulu suppliernya apa ya, memastikan untuk ketersediaan produknya. Kemudian apakah hanya bisa digunakan untuk jualan produk fisik atau digital? Enggak ya, teman-teman mau jualan jasa juga bisa ya. Di sini saya akan contohkan untuk website jualan jasa yang menggunakan metode auto marketing. Contoh di sini ya, ini adalah konsultan jasa desain dan bangun interior arsitektur. Nah, ini menggunakan metode auto marketing. Dia akan mengindekskan ya kata kunci yang ada di sini. Jasa renovasi apartemen, jasa renovasi rumah, jasa renovasi kantor ya, jasa renovasi kafe profesional. Nah, jadi teman bisa tentukan kata kunci yang ingin ditarget tanpa harus membuat artikel satu persatu. Jadi akan sangat menghemat waktu teman-teman untuk bisa membuat website jualannya menjadi lebih powerful ketimbang harus menggunakan manual yang cukup memakan waktu, biaya dan juga tenaga. Nah, apakah hanya untuk jualan jasa dan produk fisik aja ya? Teman-teman bisa menggunakannya dengan metode affiliate program ya. Jadi mau affiliate Tokopedia, affiliate Shopee ya, ini akan lebih mudah menggunakan website dengan auto keyword generator. Atau misalnya teman-teman ya, karena tidak punya produk, tidak punya jasa, atau mungkin merasa affiliate program komisinya terlalu kecil, saya pengen yang mungkin lebih mudah lagi. Ini ada web iklan baris. Nanti teman-teman bisa mendapatkan pendapatan dari penayangan iklan yang ada di websitenya. Jadi ada banyak yang bisa diolah ya selama teman-teman sudah menemukan polanya, sudah menemukan alur dari auto marketing ini. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut. Ada lebih dari 200 orang ya yang mengikuti dan menerapkan metode auto marketing ini. Nah, Anda kapan? Ya. Anda sudah saya berikan sedikit ya tampilan dari website yang menggunakan
metode auto marketing ini. Saya harap Anda bisa mendapatkan insight ya. Oh, ternyata dengan metode seperti ini kita akan lebih mudah untuk bisa menarget kata kunci yang potensial. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin pengen jualan ataupun sudah jualan dan ingin mendapatkan traffic yang lebih tinggi lagi, atau yang belum pernah jualan sama sekali, belum punya bisnis sama sekali, apakah saya bisa menghasilkan lewat metode ini? Sangat bisa ya, teman-teman punya opsi untuk bisa berpartner ya dengan para alumni auto marketing, dan juga bisa dengan menggunakan metode affiliate program, di mana teman-teman cukup membuat websitenya, mengarahkan linknya ya ke program affiliate tersebut, sehingga nantinya ketika ada penjualan ya teman-teman akan mendapatkan komisi. Jadi ini tidak perlu teman-teman packing, pengiriman dan sebagainya. Jadi jika teman-teman siap ya dengan metode auto marketing ini, teman-teman bisa menghubungi saya ya. Jadi jangan biarkan kompetitor menemukan celah. Nah, ini untuk Anda yang punya bisnis ya. Kalau misalnya bayangin teman-teman bisa menguasai satu halaman ini ya. Satu halaman Google. Di sini satu halaman Google ini berisi 10 hasil ya. Di mana satu domain ini hanya diperbolehkan menampilkan 2 URL. Artinya, jika teman-teman ingin menguasai satu halaman seperti ini, teman-teman hanya membutuhkan 5 domain saja, ya. Hanya membutuhkan 5 domain saja, yang mana ketika nanti 5 domain ini berada di halaman satu semua, ya, maka kompetitor Anda tidak mendapatkan celah sama sekali. Mereka harus puas untuk menempati halaman kedua di mesin pencari. Jadi buat teman-teman ya yang pengen daftar di auto marketing, silakan hubungi saya di nomor berikut. Nantinya saya akan berikan informasi jadwal untuk bulan tersebut ya, karena memang auto marketing ini hanya tersedia sekali dalam 1 bulan. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan jadwalnya, silakan hubungi saya di nomor berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul, pertanyaan yang mungkin ya terbersit di benak Anda, pertanyaan yang sering ditanyakan untuk orang-orang ataupun untuk mereka yang belum mengikuti auto marketing dan mereka masih penasaran seperti apa ya. Sebenarnya dari penjelasan saya tadi cukup mewakili bagaimana metode auto marketing ini bekerja, tapi ya selalu tetap saja masih ada orang-orang yang mungkin ya penasaran bagaimana detailnya. Tapi memang untuk detail pastinya ya tidak akan dibuka secara umum ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti auto marketing terlebih dahulu, auto marketing workshop, untuk bisa melihat detail. Oh, seperti ini metodenya, oh seperti ini caranya, oh seperti ini teknisnya gitu ya. Nah, pertama, bagaimana jika saya masih seorang pemula di digital marketing? Nah, ini ya. Misalnya teman-teman belum pernah punya pengalaman memiliki website, kemudian belum pernah bikin website, belum pernah pegang digital marketing sama sekali, kemudian memang masih sangat pemula ya. Apakah bisa mengikuti workshop ini? Saya yakin bisa ya. Saya yakin bisa. Kenapa? Karena saya sendiri sering kali ya menangani klien, menangani peserta kursus di mana mereka memang masih sangat-sangat pemula di digital marketing. Dan saya memang berusaha untuk bisa menghadirkan urutan materi yang sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami oleh para pemula sekalipun. Jadi kalau misalnya teman-teman ya masih sangat pemula, selama teman-teman sudah teman-teman bisa pegang mouse, bisa ngetik di keyboard, bisa melihat monitor ya, ini saya yakin bisa mempraktekkan metode auto marketing ini, bisa mengikuti workshop ini. Saya belum punya produk atau bisnis. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari metode ini? Nah, itu ya. Yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Teman-teman yang pertama bisa jualan produk fisik ataupun digital. Misalnya belum punya produk, teman-teman bisa mencari terlebih dahulu ya. Dari mana produknya akan disuplai? Apakah teman-teman akan dropship dari marketplace, atau dari teman, dari saudara ya, atau bahkan kolaborasi dengan para alumni dari auto marketing ya. Silakan teman-teman lihat ya dari para pebisnis yang ada di auto marketing, teman-teman bisa mulai untuk
kontak pribadi dengan mereka untuk bisa mendaftarkan diri menjadi partner mereka untuk ikut menjualkan produk mereka, ya. Kemudian yang kedua ada affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini adalah sebuah metode pemasaran di mana teman-teman cukup berusaha untuk mendatangkan orang untuk mengklik orang-orang ini, ya. Setelah mendatangkan orang adalah bagaimana orang-orang ini mengklik link tersebut yang diarahkan ke website si affiliate. Nantinya ketika terjadi penjualan, maka teman-teman akan mendapatkan komisi. Sehingga teman-teman cukup sediakan websitenya saja, ya, yang berisi link affiliate ya dengan kategori produk satu kategori produk, misalnya fashion ya fashion aja, kemudian gadget ya gadget saja, komputer saja gitu, agar tidak terjadi pemekaran kata kunci, ya. Nah, affiliate marketing ini teman-teman cukup menyediakan websitenya, teman-teman nggak perlu menerima chat dari para pelanggan, nggak perlu packing, nggak perlu pengiriman, ya. Pokoknya selama si orang-orang yang masuk ke websitenya ini mengklik link affiliate-nya, kemudian mereka membeli di sana, maka teman-teman bisa mendapatkan komisi. Mau itu Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, Bukalapak affiliate dan sebagainya. Ini teman-teman bisa, ya, sekalipun misalnya belum punya produk ataupun bisnis sama sekali. Apakah saya bisa menghasilkan dengan metode auto marketing ini? Jawabannya adalah bisa. Teman-teman bisa menggunakan affiliate marketing atau, ya, membangun website iklan baris, di mana nantinya ketika website iklan barisnya ini ramai, ya, teman-teman bisa menayangkan iklan dengan pay per click ataupun CPM ataupun dengan partnership tertentu dengan beberapa brand ataupun produk, ya. Ini sangat-sangat bisa. Apakah ada biaya lain selain biaya workshop? Ada, ya. Jadi nantinya ketika nanti teman-teman mengikuti workshopnya, teman-teman akan tetap mendapatkan plugin auto keyword generator, mendapatkan plugin auto rotate pro, akan mendapatkan akses ke auto prospect, ya. Tapi ada biaya lain, yaitu adalah domain dan hosting, ya, untuk membangun websitenya. Dan kemudian untuk auto prospect mungkin teman-teman membutuhkan kartu perdana baru, ya, sehingga disarankan untuk tidak menggunakan nomor utamanya. Untuk bahan promosi, teman-teman bisa menggunakan nomor baru secara khusus. Jadi untuk biaya lain teman-teman nanti website yaitu adalah domain dan hostingnya. Nah, berapa, ya, hosting atau domain yang dibutuhkan? Untuk praktek teman-teman cukup menyediakan satu saja, ya, satu paket domain dan hosting untuk digunakan sebagai praktek. Nah, nantinya, ya, ketika teman sudah menemukan ataupun sudah mengerti, sudah paham tentang teknisnya, kemudian ingin melakukan duplikasi, itu silahkan, ya, silahkan teman-teman bisa beli domain dan hosting selanjutnya, mau berapapun, ya, ini silahkan. Jadi untuk biaya lain ini lebih kepada biaya domain dan hosting. Apakah bisa menggunakan hosting gratis dan juga domain gratis? Kalau saya sendiri tidak menyarankan, ya, tidak menyarankan. Untuk domain dan hosting gratis biasanya akan ada pembatasan-pembatasan yang akhirnya membuat performa websitenya menjadi kurang maksimal. Di mana saya bisa membeli domain? Nah, domain ini saya kebanyakan ada di Namecheap, ya, dan mungkin hampir semua domain saya ada di Namecheap. Kenapa? Karena Namecheap ini proses propagasinya lebih cepat ketimbang penyedia domain lokal, ya. Meskipun saya tidak memungkiri ada juga penyedia domain lokal yang punya waktu propagasi lebih cepat. Jadi cuman rekomendasi saya adalah menggunakan Namecheap. Namecheap itu menerima pembayaran menggunakan kartu kredit dan juga PayPal. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman nggak punya kartu kredit? Teman-teman bisa menggunakan ataupun melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan aplikasi Jago dan juga Genius dari PTPN. Nah, nanti teman bisa mulai membeli domain, dan di Namecheap itu ada promo-promo domain, ya, mulai dari $2. Jadi cukup terjangkau untuk teman-teman yang ingin melakukan duplikasi secara massal metode auto marketing ini. Teman-teman costnya satu domainnya adalah hanya $2. Untuk hosting silahkan, ya, nanti saya akan bahas tentang hostingnya. Lalu di mana saya bisa membeli hosting, ya, di mana saya bisa membeli hosting? Di sini saya akan merekomendasikan menggunakan Hawkhost, ya, dari alumni sebelumnya. Biasanya untuk hosting di luar Hawkhost mereka pasti akan ada kendala seperti misalnya PHP version,
PHP extension dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengikuti auto marketing ini, saya sarankan untuk menggunakan hosting Hughost terlebih dahulu. Gimana kalau misalkan saya menggunakan hosting lokal? Yang sering terjadi adalah hosting lokal ini akan ada kendala dan juga pembatasan-pembatasan resource yang akhirnya sekali lagi membuat kinerja dari website yang menggunakan AKG ini menjadi kurang maksimal. Kalau misalnya teman-teman masih menggunakan hosting lokal, ya, risiko ditanggung penumpang. Jadi sekali lagi tolong rekomendasinya adalah menggunakan Hughost. Di sini saya tidak akan menyebarkan link affiliate, ya, artinya saya tidak mendapatkan keuntungan. Hanya saja ini sifatnya adalah memudahkan teman-teman. Ketimbang nanti pada saat sesi workshopnya teman-teman masih ada error di sana sini, ya, maka akan lebih baik menggunakan hosting Hughost yang memang sudah fit dengan auto keyword generator dan juga auto rotate pro. Apakah saya harus membuat website baru untuk bisnis saya? Sebaiknya memang menggunakan website baru. Kalau misalnya website lama, ya, yang performanya sudah bagus, kemudian ingin ditambah dengan auto keyword generator, takutnya, ya, dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi kinerjanya yang sudah bagus sebenarnya. Ya, website terdahulu atau website utamanya sebenarnya sudah bagus, tapi karena mungkin, ya, ada perubahan pola kinerja di dalam websitenya membuat kinerja di mesin pencari pun, performa di mesin pencari pun jadi berpengaruh. Jadi saya sarankan untuk bikin website baru saja, meskipun tetap bisa menggunakan branding lama, ya. Contoh misalnya teman-teman menggunakan ekstensi domain yang sebelumnya .com, teman-teman bisa beli untuk di .net-nya atau di .info-nya, ya. Jadi saya sarankan memang bikin website baru dari awal. Nah, mungkin itu saja, ya, yang saya bahas di video ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terbaru tentang saya, ya, bisa mengikuti di sosial media saya di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, nanti untuk teman-teman yang punya pertanyaan, ya, tentang video ini, tentang apa yang saya sampaikan di video ini, silakan untuk bisa meninggalkan komentar di YouTube ini, ya, nantinya akan saya jawab, karena memang pastinya, ya, sekali lagi meskipun saya sudah menjelaskan secara rinci, ya, tentang auto marketing workshop ini, namun jika teman-teman sekali lagi masih punya pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan di video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk informasi di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.